Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa untuk dan mendoakan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit dan kita semua sehat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita coba untuk berbagi, untuk sharing, belajar bersama. Baik, kita lihat sahabat-sahabat dan teman-teman. Sebentar, tuh Bapak pasti ada sesuatu di balik sesuatu. Sebentar ya. Di sesi kedua, teman-teman, bagaimana kita bisa mendukung ibu hamil untuk informasi dan layanan yang tepat. Kita lihat di sini, biasanya sebuah modul selalu ada indikator keberhasilan. Ini dan memang harus dikumandangkan dan harus dan terus disampaikan. Ada 3 poin yang menjadi besaran kita, ya, karena dunia diklat itu selalu ada kita belajar bagaimana menjelaskan. Tetapi kita lihat coba di subpokok bahasannya. Subpokok bahasan sudah menyentuh afektif dan psikomotor. Nanti kita lihat. Nah, baik teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah membaca pada saat konsinkronus, tapi tidak ada salahnya. Ini selalu skema pembelajaran tidak untuk diucapkan di depan KPM. Ini biasanya menjadi catatan kecil untuk kita. Masih ingat kan bahwa di dalam setiap kegiatan itu maksimal 2 jam. Tetapi diskusi, curah pendapat, kadang-kadang kita lupa. Bapak suka titip, jangan menghilangkan jam sholat. Jadi ini tidak untuk disampaikan di lapangan. Hanya untuk dibuat catatan kecil, supaya kita tidak dan mampu bisa manajemen waktu. Baik, kawan-kawan, kita lihat. Nah, selalu di setiap modul pasti ada metode pembelajaran. Singkat cerita, poin 1 sampai poin 4 ini adalah dan untuk bagaimana audien bertahan. Tidak ada salahnya kita siapkan ya media pembelajarannya. 1 minha ya termasuk Bapak, kita baca lagi persiapan untuk besok. Maka ada persiapan yang diprakondisikan. Kita masih ingat setiap sesi ada tabel janji diri. Nah, ini tidak ada salahnya kita siapkan. Paling tidak ibu-ibu supaya punya komitmen. Kita lihat teman-teman, proses pembelajaran selalu contoh Bapak memulai. Tapi masih ada kalimat kan masa lalu Bapak sesudah berdoa kumandangkan lagu Mars PKH. Selalu dan selalu ada dialog. Ini untuk membuat ikatan emosi antara kita. Nanti kita coba ya, tapi intinya ciptakan intake proses yang baik. Maka yang ini kalau bahasa Bapak bisa panjang, bisa pendek. Ingat kawan-kawan, manajemen waktu. Karena sesi 1 itu intinya curah pendapat. Nah, baik, contoh ini. Nah, saya minta masukan nih, walaupun 15 menit. Tapi bisa masukkan itu supaya tidak pecah, Anda yang punya konsep. Jadi ada pertanyaan, pada saat ibu-ibu diam, contoh di sini misalnya. Bu, kalau kita ngomong ibu hamil, maka jawab dengan ibu serempak. Mari kita beri dukungan, misalnya. Nantilah kita latihan ya. Bapak tuntaskan dulu. Jadi dialog-dialog kecil ini adalah untuk menciptakan antusias belajar. Karena ibu-ibu ini kan tingkat pendidikannya berbeda. Gaya kita tentunya tidak bisa kepada sesama S1 atau S2. Baik, dialog poin 6 dan poin 7 juga. Ini kalau bahasa Sunda mah jerotong jeroteing. Pancingan ini sebetulnya untuk mereka antusias kepada kita. Dan sebagai fasilitator, kita tetap kasih kesempatan dan kasih semangat kepada peserta. Nanti Bapak coba ya dengan apa. Nah di sini menarik kalau terjadi pembagian kelompok, menentukan kelompok 1 dan kelompok 2 itu, kalau masa lalu kan 1, 2, 3, 4. Sudahlah dipecah aja, bisa aja orang 10 itu kanan kelompok 1 langsung sampaikan dan ucapkan ya.
Tugasnya apa? Apa yang ini disampaikan, langsung mereka diskusi. Kelompok 2 dikumpulkan, kita juga ngomong. Nah, di sini fasilitator ya memberi dengan kertas yang kita siapkan dibagi. Ini Bapak bicara ke teknisnya dulu, tidak simulasi murni ya. Di poin 10 biasa FGD itu bisa pakai perwakilan, bisa maju ke depan. Selalu walaupun tuntas jangan dibedah, jangan dikomentari hasilnya ibu-ibu, dikasih semangat. Bu, masih ada yang mau ditambahkan misalnya. Nah, ini poin 13 itu jangan lupa sampaikan pesan kunci. Kawan-kawan kalau masih ingat, kalimat modul apapun yang tertulis hitam bacakan ya. Dan tidak untuk didiskusikan kalimat hitam itu. Saya kira coba kita lihat lagi tuh di langkah kedua. Hampir sama, membentuk lagi kelompok. Caranya jangan 1-2, bisa aja langsung dipecah. Sampaikan ya pembahasannya atau soalnya. Nah, kalimatnya hampir sama kawan-kawan. Fasilitator memberi kesempatan kepada kelompok. Artinya apa? Kita manajemen situasi, ngobrol, Bu gimana? Masuk lagi kelompok sana. Ini udah seni ya. Saya kira untuk tingkat kawan-kawan karena pendamping PKH itu lebih dari cukup S1. Ini tidak untuk dibacakan di depan ibu-ibu. Langkah keempat, kalau tidak, ini modul itu adalah salah satu sumber belajar sebagai pedoman kita. Jadi ini yang pegang ini kan cuma kita. Maka kita lihat set. Nah, kalimat yang ada kalimat hitam baru kita sampaikan. Nah, bagaimana supaya ibu-ibu tidak terpecah? Ya, nah, karena ibu tuntas tidak tuntas, ingat kawan-kawan, manajemen situasi, manajemen waktu. Maka kalau ada kalimat ini udah ice breaking lagi nih. Oh, peserta bermain benar dan salah. Ini semacam kuis ya, coba kita lihat ya. Jadi pada saat dipecah ya, buatlah pertanyaan seperti ini tuh. Nah, tapi di antara kelompok kita minta 2 atau 3 untuk menjelaskan apapun sumber informasinya. Baik, kawan-kawan, kita coba lihat ada kalimat F nih. Fasilitator meluruskan hasil diskusi tentang pernyataan tersebut. Ingat, kalimat meluruskan bukan menyalahkan. Mari kita lihat ya, nanti kita coba ya, tapi kita coba tuntaskan dulu, baru nanti bertanyanya kemana. Nah ini, ingat nggak permainan di buku 1, 2, 3, 4? Ini kembali kepada kawan-kawan seni untuk bagaimana kelompok partisipasi. Misalnya contoh, ibu hamil tidak boleh makan telur. Masih ingat nggak kalau dulu? Bisa pakai tanda, bisa angkat tangan. Ya, dulu kan suka pakai bendera. Kita hari ini manfaatkan tangan kita. Jadi nanti si kelompok itu kita lihat mana yang paling cepat. Jadi kalau pakai angkat tangan, masih ingat kan Pak Asep di kelas yang lalu kita bisa pakai angkat tangan, bisa pakai tanda silang. Ini seni sebetulnya. Seni untuk bagaimana peserta partisipasi. Pada saat ada kalimat mitos nih, suka ada mitos kan. Biarlah mereka curah pendapat, tapi ingat jangan dikomentari. Tapi kalimat hitam ini wajib dibaca. Karena kalau dunia penmas atau pendidikan masyarakat itu kita tidak membuat diskusi yang terlalu berat. Bacakan kalimat ini. Tingkat kemampuan mereka kan berbeda. Kalimat ini dibaca pelan-pelan. Sepintas kesimpulan ini intinya penegasan. Baik Pak Asep dan teman-teman lain, Bapak selalu mengucap kalimat hitam ini tidak untuk didiskusikan. Maka tanpa sadar mindset KPM sudah kita giring untuk memasuki yang keempat kelima nih. Nah, kita lihat yang kelima kan hampir sama ya. Bagaimana mereka membuat tabir janji? Tabir janji untuk siapa? Sebetulnya bukan untuk kita nih, untuk mereka punya komitmen. Tapi tidak ada salahnya poin 5 ini dikaitkan dengan poin 6, kasih semangat Ibu, terima kasih. Padahal bagaimanapun sebetulnya mereka membuat komitmen.
Demikian tuh tanpa terasa tuntaslah ya, tuntaslah pertemuan kita. Tapi tidak ada salahnya sekiranya Pak Asep dan teman-teman ingin bertanya. Kalau memang ada kesulitan atau kita samakan dulu persepsi bahwa di lapangan memang harus penuh 2 jam. Tapi bagaimana caranya 2 jam itu diisi oleh situasi yang amat menyenangkan. Ya, kalau Bapak selalu mengucapnya happy ending. Karena langkah ini mereka tidak tahu, cuma kita yang punya. Silakan Pak Asep sebelum ditutup mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau kita diskusikan. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini yang di langkah ketiga Pak, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Ya, yang ini Sebentar. Langkah ketiga di mana? Langkah ketiga menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Yang barusan Pak. Ya, oke. Yang barusan terakhir Pak. Scan oleh pembelajarannya. Sebentar ya. Ini soalnya ini bahan bacaan beda ya Bapak. Bahan bacaan itu pengayaan. Nah, langkah ketiga itu langkah 3 yang atas. Yang itu Pak. Ini. Yang Ibu hamil. Yang poin 4 Pak. Yang poin 4. Kita yang lihat. Poin 4 setelah kesimpulan. Oke, karena kalau di modul itu ada kesimpulan di balik kesimpulan kalau istilah Bapak tuh. Nah, ini langkah ketiga. Ke bawah Pak. Yang ke bawah Pak, ke bawah. Nomor 4. Langkah ketiga atau 4? Langkah ketiga, poin 4. Ya, silakan baca. Coba mudah-mudahan. Ya, peserta menuliskan rencana terkait materi dalam kertas metaplan Pak. Metaplan ya. Dan tabel janji diri. Nah, ini untuk tabel janji diri itu sudah disiapkan sejak awal Pak ya. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini menarik nih. Janji diri itu kalau Bapak selalu menjawab apapun ada 2. Kembali ke gaya teman-teman. Tapi Bapak selalu mengatakan siapa sih sebenarnya yang berjanji? Bukan kita. Itu prinsip pertama, yang berjanji bukan kita. Tetapi tidak semua KPM mampu dan bisa membawa kertas, misalnya contoh ya. Maka tidak ada salahnya kertas kita siapkan. Janjinya ini kan sebenarnya rencana tindak lanjut ya. Janji-janji mereka tentunya, nah Bapak ulangi lagi ya. Kalimat janji itu sama dengan menguatkan konsep diri. Jadi mereka berkomitmen apa dan bisa dipasang di rumah Pak Sep. Bisa dipasang di rumah untuk walaupun ada yang usur bisa bisa di HP dan sebagainya, jangan. Nah, jadi janji diri itu ada 2, janji diri materi sebelumnya kita kasih periksa, kita kasih semangat. Sementara janji diri di penutup ini atau di langkah ini adalah untuk di pertemuan bulan nanti. Nah, kan kita menganut sebulan sekali. Mereka paling tidak janji diri itu adalah untuk dan bagaimana mereka pulang, mereka punya komitmen untuk dipraktekkan. Persoalannya memang bahasanya konsep diri itu ya untuk ini kan ibu-ibu kan ada yang mungkin hamil, ada yang tidak hamil, maka tentunya disesuaikan bahasanya Pak Sep, janjinya. Sebentar ya, Bapak takut salah pendapat dulu. Jadi, nah ini Pak, nanti kalau misalnya pengecekan janji untuk melaksanakan janji diri Pak ya, nanti pengecekannya apa yang dilakukan itu nanti pada pertemuan berikutnya Pak ya. Betul. Jadi bukan nguncek Sunda mah bukan ngasih tugas hari itu harus selesai. Tapi itu tidak ada salahnya draftnya disampaikan sesuai dengan kalau orang pendidikan selalu ke sini Pak Asep. Nih, jadi ini tuh sebenarnya indikator keberhasilan tuh janji dirinya kan banyak pertanyaan. Janji diri itu apa sih yang dijanjikan oleh mereka? Ya kita lihat ketujuan pembelajaran awal. Nah ini kan kalau diskusi kita akan semakin asik sebetulnya. Tapi singkat cerita di hadapan ibu-ibu itu kan pemahaman itu harus diperjelas Pak Sep. Maka kita kembali lagi, apa sih indikator keberhasilan? Nah ini memang
ini memang perlu disebutkan sebetulnya nih. Nah ini dia nih. Nah, ini kalau ini tidak untuk dibacakan. Ini hanya dialog atau hanya pertemuan kita kan, fasilitator dalam konteks diklat ya. Tapi pendamping PKH kita di lapangan, nah ini dia. Nah, nih. Apakah apa sih bentuk dukungan mereka? Nah, itu kan terjadi di diskusi. Maka bisa aja kalau terbagi 3 kelompok, kalau dibagi 3 kelompok, bentuk dukungannya apa sih? Terus janji mereka untuk siapa sih? Tidak ada salahnya diskusi diperdalam di sini. Maka diskusi ini sebetulnya indikator keberhasilan itu adalah ini. Jadi mereka, maaf, misalnya ada yang sudah, tapi anaknya sedang hamil. Maka kan PKH itu punya anak yang sedang hamil, maka apa sih bentuk dukungannya? Nah itulah yang disebut janji diri. Janji diri ditulis, dipraktekkan, nanti dikomunikasikan bulan depan. Nah coba ini seperti ini, menjelaskan cara informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Ini kan kalau bahasa orang pendidikan, indikator keberhasilan disampaikan di awal, di sini dibedah atau dikomunikasikan selama 2 jam, baru pemahaman mereka tuh sampai sejauh mana. Ya, saya kira Pak Sep, memang kita coba nanti tetap kembali ke pikiran teman-teman, janji diri itu siapa? Prinsipnya siapa yang berjanji? Tapi tidak ada salahnya kalau mereka bertanya, Pak Asep menyiapkan draft-draft kalimat-kalimat yang cepat dan bisa dipahami. Jangan banyak-banyak, cukup misalnya 3 atau 5. Bahwa misalnya contoh, kami akan memantau lingkungan dan keluarga yang dalam posisi hamil dan memberikan dukungan. Nah, ini kalimat-kalimat bertanya ini kan sebetulnya sudah di dalam proses nanti, sudah ada saling penguatan sesama peserta. Baik Pak Asep, karena kita waktu sudah mendekati sholat dan isoma, nanti kita bisalah. Nah, setelah kita tutup sholat, kalau ada hari yang lebih mendalam, bisa kita diskusikan lagi dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga kita sepakat janji diri itu sebenarnya arah kemana. Begitu Pak Asep, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dulu, karena mendekati jamnya sholat. Saya terima kasih ke Pak Asep dan kawan-kawan, begitu antusias, begitu luar biasa. Baik, kita tutup dengan harapan janji diri dibuat, karena ilmu kita itu muncul sudah makil Pak Asep dan teman-teman. Semakin banyak dibaca, semakin ngahulang kom. Ilmu kita ini adalah ilmu untuk terapan, untuk aksi. Mudah-mudahan bulan mendatang ibu-ibu sudah bisa menceritakan apa yang bisa diperbuat ibu-ibu terhadap keluarganya ataupun terhadap diri sendiri, bagaimana dukungan dari keluarga untuk ibu-ibu hamil. Baik, kita tutup, kita berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing untuk tetap mensyukuri pertemuan ini, berapapun yang kita pahami, nanti kita perdalam lagi di pertemuan lain. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebentar, saya tutup dulu.